Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain. Berjumpa lagi dengan kami Coretan Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman semua, inilah pesan penting dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari kitab Fathur Rabbani wal Faidur Rahman, yaitu karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengatakan keraguan dan ambisi tentang harta kerap menjerumuskan manusia ke dalam keburukan, dan banyak orang menjadi tamak dan jauh dari kebaikan karena memiliki ambisi tentang harta. Dan hal ini merupakan efek dari keraguan manusia tentang pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, rezeki sudah dibagi dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih, tidak kurang, tidak maju, dan tidak mundur. Sementara kamu ragu dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala dan berambisi untuk menuntut rezeki yang bukan bagianmu. Padahal ambisi itu mencegahmu untuk dekat dengan para ulama dan forum-forum kebaikan, karena kamu khawatir tentang keuntungan. Dan berkaitan dengan penjelasan dan pesan dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatur rezeki dan ajal masing-masing makhluk, dan keduanya itu akan mendatangi masing-masing orang sesuai ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rezeki sudah diatur pembagiannya, sebagaimana ajal pun mengejar manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajak kepada orang yang cemas, ragu, dan khawatir serta gelisah tentang rezeki, dan beliau mengingatkan mereka pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, pada saat engkau di dalam kandungan ibumu, siapa yang memberikanmu asupan makanan? Apakah kamu bergantung pada dayamu dan hartamu, atau penguasa di negerimu? Dan adapun yang perlu diingat, wahai saudaraku seiman semua, bahwa nasihat ini bukan berarti menafikan upaya dan ikhtiar manusiawi untuk membuka pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ini mendorong kita untuk tetap bersikap tenang di tengah upaya dan ikhtiar dalam menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat ini dimaksudkan untuk meluruskan pikiran kita bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kadar maupun waktunya untuk masing-masing makhluk. Dan nasihat ini mengingatkan kita akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua serta menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.